persentase 22 pada tahun sebelumnya, 22%. Jadi kalau orangnya itu 651 orang yang tersebar di seluruh desa. Nah, kemudian kemarin Desa Bumantar alhamdulillah mewakili KLU untuk mendapatkan penghargaan penurunan stunting terbaik di tingkat provinsi dari Bapeda Provinsi. Kemudian penurunan stunting di Kecamatan Kayangan ini alhamdulillah penurunannya drastis begitu, sudah di bawah target yang ditargetkan tingkat nasional yaitu 14% dan masih di bawah persentase tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Kenapa ini bisa terjadi? Ini tidak lepas dari peran serta semua lintas sektoral. Lintas sektoral di sini semua pihak yang ada di OPD terkait, dan juga tidak lepas dari peran dari kepolisian, TNI, juga PKK dan pendamping-pendamping, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, UA dan lain sebagainya. Jadi semua kita bergerak di sini. Bagaimana dengan ketersediaan anggaran sehingga bisa menurunkan angka itu? Kalau secara anggaran untuk penurunan stunting ini kan ada di OPD dan ada di desa. Jadi fungsi kecamatan hanya mengkoordinasikan dan menggerakkan. Nah itu kalau secara khusus di DPA kami untuk penurunan stunting mungkin kita pakai rapat koordinasi saja, koordinasi biasa. Kalau khusus untuk stunting itu tidak ada begitu, tapi kita menggerakkan semua. Dan apa yang saya lakukan yaitu banyak sekali kegiatan yang non budgeting. Contoh Camar Go to School. Jadi saya turun ke sekolah menjadi pembina upacara dan langsung di sana memberikan penyuluhan atau pemahaman kepada anak-anak remaja tentang dampak dari pernikahan usia anak. Nah, jadi bisa kita otomatis itu salah satu upaya untuk pencegahan stunting, dan anak-anak juga harus sarapan pagi untuk mencegah anemia. Kenapa? Anemia itu juga bisa menyebabkan remaja ini tidak sehat, dan nantinya kalau mereka sudah nikah itu juga salah satu penyebab dari stunting. Ya, rapat-rapat menghadirkan pihak-pihak lain dalam rangka koordinasi itu kan mengumpulkan orang banyak, Bu. Nah, mengumpulkan orang banyak itu kan ada kos anggarannya. Kira-kira Ibu punya anggaran enggak tentang itu secara khusus? Ya, jadi kalau saya tanpa anggaran, kalau sekedar rapat itu bisa dilakukan. Jadi yang saya lakukan yaitu saya apel paripurna tingkat kecamatan, mengundang semua OPD ya di lingkup kecamatan, UPT, puskesmas, pendidikan, semua begitu. Nah, jadi setelah itu kita kumpulnya itu duduk biasa begitu, tetapi di sana kita berapat koordinasi, hanya modalnya air putih gitu. Nah, jadi dalam 1 jam 2 jam itu banyak sekali yang bisa kita diskusikan dan membuat RTL, rencana tindak lanjut gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita PKK Kecamatan Kayangan di bawah pimpinan Bapak PKK melakukan roadshow ya ke desa-desa. Roadshow ke desa itu yaitu ada kegiatan senam bersama. Nah, setelah senam, ibu-ibu semuanya disuruh duduk.
itu kan tidak pakai anggaran jadinya. Duduk, nah di sana kita sempatkan untuk memberikan tadi motivasi penyuluhan tentang stunting dan lain sebagainya, isu lingkungan, semua kesehatan begitu. Nah itu yang dilakukan itu untuk meminimalisasi anggaran yang kita punya begitu. Nah kemudian kalau ada kita turun ke masjid gitu, kalau ada undangan pas acara-acara, jadi materi kita sambutan itu harus kita mengungkapkan ini mau tidak mau begitu, karena di masjid itu di sanalah sasaran gitu. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada remaja, ada anak-anak. Kalau kita uangkan di satu masjid hadir misalnya 100 orang, kalau memakai transport dan sebagainya itu kan butuh puluhan juta. Nah jadi itu kita gratis kan. Nah jadi momen-momen seperti itu yang kita lakukan. Kemudian kalau saya diundang begawe, kalau orang sini kan kalau belum kumpul kita belum dikasih makan. Nah jadi di sela itu kita duduk di bawah tetaring itu, ya kita sempatkan untuk membahas itu begitu. Jadi sebenarnya untuk penurunan stunting ini itu harus dari akar rumput gitu, maksudnya dari sasaran-sasaran. Nah dan juga yang banyak kita memberikan pemahaman itu sekarang itu terhadap bapak-bapak, karena penyebab penurunan stunting stunting itu bukan hanya kelengahan dari ibu-ibu yang mengasuh anak, tetapi penyebabnya juga bapak-bapak. Kalau bapak-bapak perokok, nah itu yang kita memberikan edukasi juga terhadap orang tua yang laki-laki gitu, dan juga mereka harus memberikan pemahaman kepada istrinya begitu. Nah kemudian sekarang ini mungkin stunting ini juga secara tidak sadar disebabkan karena gadget ini. Kenapa? Karena ibu-ibu yang mempunyai anak kecil kalau sudah asik memegang gadget, anaknya mau makan kadang tidak dihiraukan. Nah hal-hal seperti itu yang kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bu. Stunting untuk di Kecamatan Kayangan data per Februari 2024 13,6, yang sebelumnya masih 22 pada tahun sebelumnya 22%. Jadi kalau orangnya itu 651 orang yang tersebar di seluruh desa. Nah kemudian kemarin Desa Bumantar alhamdulillah mewakili KLU untuk mendapatkan penghargaan penurunan stunting terbaik di tingkat provinsi dari Bapeda Provinsi. Kemudian penurunan stunting di Kecamatan Kayangan ini alhamdulillah penurunannya drastis begitu, sudah di bawah target yang ditargetkan tingkat nasional yaitu 14%, dan masih di bawah persentase tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Kenapa ini bisa terjadi? Ini tidak lepas dari peran serta semua lintas sektoral. Lintas sektoral di sini semua pihak yang ada di OPD terkait, dan juga tidak lepas dari peran dari kepolisian, TNI, juga PKK dan pendamping-pendamping, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya, KUA dan lain sebagainya. Jadi semua kita bergerak di sini. Bagaimana dengan ketersediaan anggaran sehingga bisa menurunkan angka itu? Kalau secara anggaran untuk penurunan stunting ini kan ada di OPD
dan ada di desa. Jadi fungsi kecamatan hanya mengkoordinasikan dan menggerakkan. Nah itu kalau secara khusus di DPA kami untuk penurunan stunting mungkin kita pakai rapat koordinasi saja, koordinasi biasa. Kalau khusus sudah stunting itu tidak ada begitu. Tapi kita menggerakkan semua. Dan apa yang saya lakukan yaitu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang non budgeting. Contoh camat goes to school. Nah, jadi saya turun ke sekolah menjadi pembina upacara dan langsung di sana memberikan penyuluhan atau pemahaman kepada anak-anak remaja tentang dampak dari pernikahan usia anak. Nah, jadi bisa kita otomatis itu salah satu upaya untuk pencegahan stunting, dan anak-anak juga harus sarapan pagi untuk mencegah anemia. Kenapa? Anemia itu juga bisa menyebabkan remaja ini tidak sehat, dan nantinya kalau mereka sudah nikah itu juga salah satu penyebab dari stunting. Ya, rapat-rapat menghadirkan pihak-pihak lain dalam rangka koordinasi itu kan mengumpulkan orang banyak, Bu. Nah, mengumpulkan orang banyak itu kan ada kos anggarannya. Kira-kira Ibu punya anggaran enggak tentang itu secara khusus? Ya, jadi kalau saya tanpa anggaran, kalau sekedar rapat itu bisa dilakukan. Jadi yang saya lakukan yaitu saya apel paripurna tingkat kecamatan, mengundang semua UPD ya, di lingkup kecamatan, UPT, puskesmas, pendidikan, semua begitu. Nah jadi setelah itu kita kumpulnya itu duduk biasa begitu, tetapi di sana kita berapat koordinasi, hanya modalnya air putih gitu. Nah, jadi dalam 1 jam 2 jam itu banyak sekali yang bisa kita diskusikan dan membuat RTL, rencana tindak lanjut begitu. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian kita PKK Kecamatan Kayangan di bawah pimpinan Bapak PKK melakukan roadshow ya ke desa-desa. Roadshow ke desa itu yaitu ada kegiatan senam bersama. Nah, setelah senam, ibu-ibu semuanya disuruh duduk. Itu kan tidak pakai anggaran jadinya. Duduk. Nah, di sana kita sempatkan untuk memberikan motivasi penyuluhan tentang stunting dan lain sebagainya, isu lingkungan, semua kesehatan begitu. Nah, itu yang dilakukan. Itu untuk meminimalisasi anggaran yang kita punya begitu. Nah, kemudian kalau ada kita turun ke masjid gitu, kalau ada undangan pas acara-acara, jadi materi kita sambutan itu harus kita mengungkapkan ini mau tidak mau begitu, karena di masjid itu di sanalah sasaran gitu. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada remaja, ada anak-anak. Kalau kita uangkan di satu masjid hadir misalnya 100 orang, kalau memakai transport dan sebagainya itu kan butuh puluhan juta. Nah, jadi itu kita gratis kan. Nah, jadi momen-momen seperti itu yang kita lakukan. Kemudian kalau saya diundang begawe, kalau orang sini kan kalau belum kumpul kita belum dikasih makan. Nah, jadi di sela itu kita duduk di bawah tetaring itu ya, kita sempatkan untuk membahas itu begitu. Jadi sebenarnya untuk penurunan stunting ini itu harus dari akar rumput gitu, maksudnya dari sasaran-sasaran. Nah, dan juga yang banyak kita memberikan pemahaman itu sekarang itu terhadap bapak-bapak, karena penyebab penurunan stunting stunting itu bukan hanya kelengahan dari ibu-ibu yang mengasuh anak,
tetapi penyebabnya juga bapak-bapak. Kalau bapak-bapak perokok, nah itu yang kita memberikan edukasi juga terhadap orang tua yang laki-laki gitu, dan juga mereka harus memberikan pemahaman kepada istrinya begitu. Nah kemudian sekarang ini mungkin stunting ini juga secara tidak sadar disebabkan karena gadget ini. Kenapa? Karena ibu-ibu yang mempunyai anak kecil kalau sudah asik memegang gadget, anaknya mau makan kadang tidak dihiraukan. Nah hal-hal seperti itu yang kita berikan pemahaman kepada masyarakat.